sambutan dari pelaksana Rumahku Surgaku Marketing Sakti Bengkulu. Mohon kesediaannya untuk Bapak Rozi untuk menyampaikan sambutan sebagai pelaksana kegiatan buka bersama pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan daya serta kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara silaturahim berbuka puasa di Gedung SB Bengkulu. Rumahku Surgaku dalam rangka berbuka bersama dan tentunya ditambah dengan materi yang lain untuk menghadiri kita bersama. Maka saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Terima kasih banyak, kami telah diundang dalam acara buka bersama dan silaturahim kepada bersama dengan Rumahku Surgaku. Ada Pak Deddy Suradi, ada Pak Karnas tadi, Ibu. Saya mungkin belum pernah ketemu, kenalkan Bu kami. Saya mohon maaf mewakili dari Aspronas jika anggota yang lainnya tidak hadir pada hari ini. Saya Pak Robi Hendrawan sebagai ketua, saya wakil, dan Pak Fahmi Nur Khalismami sebagai sekjennya yang mewakili kawan-kawan anggota yang lain, dan juga ada hadir teman baru kita juga di Aspronas, ada Pak Andri Ferdinand dari PT Laksana Indah Lestari, dan stafnya ada Pak Tri. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya anggota kita semakin bertambah. Berharap juga nanti dari kawan-kawan yang lain menjadi pengembang segera bergabung dengan Aspronas dengan banyaknya kemudahan dan manfaat. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak Dery, walaupun beliau ini orang Siko tapi luar biasa, ya, tetap menjabatkan diri. Kalau besok itu ya balik kampung. Selamat datang balik lagi Pak Dery. Sebenarnya mewakili kawan-kawan tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Pertama ucapan terima kasih bisa bergabung dengan orang-orang hebat seperti yang sudah di depan kami ini. Dan tentunya hari ini sebenarnya pertama kami minta maaf tidak banyak yang bisa hadir, hanya perwakilan aja. Kami berharap bahwa ada pertama silaturahmi ini kami manfaatkan karena ada banyak sebagian besar kawan-kawan banyak kenal muka tapi belum banyak saling tegur sapa, sehingga kita belum bisa saling mengisi. Apalagi kami kalau ibarat pemain bola atau pemain baru kok belum banyak menguasai lapangan, harus banyak juga belajar dengan senior-senior ini. Apalagi Pak Dery tadi sudah mengatakan Bunda gitu yang jauh-jauh dari Jawa Barat, tidak lain tidak bukan untuk ngasih pengalaman dan ilmu yang tentunya sangat kita butuhkan di Siko. Walaupun sebenarnya medan tempur di Jawa sama di sini mungkin beda, tetapi kalau ilmu Untuk sama-sama kita saksikan sharing session ini, tausiah ekonomi muamalah dengan tema kebaikan kebahagiaan spesial di bulan suci Ramadan ini bersama Bapak Deddy Suradi. Waktu dan tempat dipersilakan. Mudah-mudahan pertemuannya orang-orang beriman, majelis orang beriman ini menjadi kumpulan pahala. Ya, walaupun dengan segala macam kekurangan kita nggak soleh-soleh orang lain, tapi upaya kita, ya, ikhtiar kita untuk tetap menjadi bagian dari gerakan pembelaan pada agama ini akan untuk Allah, ya, sebagai lillah kalimatillah. Setiap langkah kita, setiap gerak hati kita, kemauan kita untuk berkumpul bersama dalam gerakan bersama ini, insya Allah menjadi amal jariah kita. Ya, kalau alim ulama berjuang dengan ilmunya, enggak. Para ustadz berjuang dengan jabatannya. Kalau kita pengusaha, para pekerja dengan apa yang kita bisa dong. Kalau baca-bacaan Quran bagus, ya maafin, untung kita mau. Gitu ya. Jadi jangan malu, jangan kecil hati ya. Karena dengan apanya kita masih berjuang untuk mendekat kepada lillahi kalimatillah, menegakkan agama Allah. Ya, teman-teman sekalian yang udah kenal, saya pikir udah tahu semua lah ya. Alhamdulillah saya sebagai
inisiator dari Gerakan Pemadaan Semesta Nasional, sekaligus sebagai ketua RCC, sebagai founder dari dan prinsipal dari RS dan MSC. Ya. Kebetulan juga sebagai pengawas di Asprumnas, ya, pengawas juga pembina di Rumah Rakyat Semesta. Jadi paling nggak figur sentral lah dalam khazanah dunia properti non bank se-Indonesia. Ya. Tapi tentunya sebelum kita bisa on fire, meledak dan kembali produktif, kita perlu tahu lah sama-sama, terus samakan pola pikir, samakan persepsi, dan samakan alat ukurnya dulu, ya. Saya sendiri nggak pernah bosan-bosan terus menyampaikan hal filosofis, hal-hal strategis, ya. Nah, teman-teman kemarin sempat dengar kan nama programnya, lembaga penyelenggaranya, programnya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Terus? Marketingsakti.com, ya. Jadi rumah tanpa bank itu atau rumah syariah, itu kan disebut dengan rumah syariah, ya. Nah, ini marak dari tahun 2002. Ini buat teman-teman wartawan wawasan ini, ya. Hadirnya perumahan nggak pakai bank rumah itu dari 2002 udah mulai digaungkan. Dari pergerakan dari DPS sama DPSI dulu namanya. DPSI malah pertama kali. Developer Properti Syariah Indonesia dari Sulawesi, ya, Ustadz Rudini, ya, baru itu Ustadz Rosid yang dari Bogor, ya. Terus berkembang. Nah, saya sendiri mengenali atau mendengar rumah nggak pakai bank atau syariah itu 2013-14. Udah mulai mendengar adanya rumah nggak pakai bank, tapi satu masih skeptis. Pasti nggak mungkin lah ada pengembangan properti yang murni bisnis, ya, yang kami anggap satu lalu bisnis itu dikembangkan tanpa menggunakan bank. Kalau soal ngebangunnya mungkin masuk akal, karena tanah mungkin tanah gratis, punya temannya, cuma omnya atau tanah join, yang material juga gampang, toko material banyak, teman banyak. Tapi kalau cicilan konsumen nggak pakai bank, ini gimana ceritanya, ya? Apalagi dibumbui dengan tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, berarti nggak ada punishment, betul nggak? Orang kan kalau melanggar nggak bayar atau menunggak atau ada hal yang buat prestasi, ada punishment kan harusnya kan? Dia bisa dihukum. Ini kalau nggak ada punishment, ini gimana ceritanya? Nah, saya dengar 2014, maka tertarik sih, cuman saat itu masih merasa sangat muskil, ya, berat, ya. Sampai akhirnya 2016, ya, 2016 itu saya sendiri mengalami satu fenomena unik nih. Saya punya proyek di Bengkulu sama di Banten, ya. Dan di Bengkulu ini saya baru KYG kedua, ya, yang audit cair itu kurang lebih 4,9 miliar, ya, dari satu lahan 9.000 meter, harus dapat 5,5 miliar, oleh karena ada perhatian kepala cabang dibagi 2, disuruh ngambil cuma 2,9 dulu, ya. Kalau nggak salah 1,9, jadi nggak dapat 5,5 M sekaligus. Kalau secara volume dapat 5,5 M sekaligus harusnya, ya. Karena triknya BTN dibikin 2 termin, dibilang nanti kan tinggal revolving, Pak, tinggal ngajuin lagi. Nah, dapat setengah, tapi dengan catatan semua lahan saya ambil semua sertifikatnya. Lahan saya 9.000 per hektar, diambil semua. Sebenarnya kalau mau ambil setengah juga dong asetnya, nggak mau dia. Saya udah mulai terdesak dong, karena udah utang pematangan lahan, bayar tanah segala macam, saya harus ambil. Ambil setengah, nggak taunya nggak cair juga, Pak. Udah cair, udah akad, udah bayar komisi bank 1% apa 2%, bayar notaris. Pas mau akad di tektokin, dibuang ke Pak Darmin, dibuang ke Pak Suta. Pak Zul mulai istirahat itu. Ke Pak Darmin, baca akad, suruh Suta, baca akad, suruh Pak Darmin, ya. Saya bingung, kenapa nggak mungkin saya cair? Saya bilang udah akad sampai 4 kali akad, uang saya udah dipotong di bank, tapi saya nggak bisa pakai uangnya, saya marah-marah. Kenapa? Di rumah udah ngantri, Pak, tukang, kuli, marketing, orang kan baru. Nah, liburan kan? Itu juga ngarepin itu, karena nggak ada akad, ya sudah, mending ada KYG, betul nggak? Kalau kita main bank kan ada akad, aman dong, ada akad 10 puluh aman lah. Kalau nggak ada KYG dong, paling nggak buat bayar gaji karyawan, mau tahun baru bayar gitu, ya. Mau tahun baru kita ada dana masuk, karena tagihan material saya banyak, ya. Saya lagi bangun di Tati sama di Pekan Sabtu kalau saya nggak salah gitu, ya.
Nah, nggak cair. Saya hadap dengan Pak Bima. Pak Bima sebagai ketua Persib Bengkulu saat itu. Bos, ini kenapa masih cair loh? Loh kenapa? Saya udah kapan? Udah mau seminggu nih saya angkat, tuh masih cair. Kenapa masuk rekening escrow? Ya, kenapa masuk rekening perusahaan? Lalu udah masih belum? Masih apaan? Gue bilang, nyawer lah kepada itu. Gila lu gimana namanya cair dulu baru nyawer kan gitu. Masa uang saya dari potong revisi, saya mau cairkan mesti nyawer dulu sama kepala cabangnya. Fair nggak Pak? Fair nggak? Kalau maupun minta cairkan dulu, baru ada upahnya gitu kan. Walaupun itu masih dosanya sama jadi tua kan, tapi bisa nggak bisa dosa lah. Paling nggak, kalau jangan saya ngacen dulu, baru cairkan, ya nggak fair lah. Itu uang udah sah. Saya punya tanggungan hutang dengan bunga sekian persen, udah dibayar provisinya, bukan saya dicas di situ. Itu uang udah uang saya mutlak, nggak dicairkan, maling mereka berarti. Betul nggak? Saya bisa bilang, saya kejar Pak, benar tuh, nggak cairin, saya bilang. Nah kalau nggak cairin, saya ributin sampai Jakarta, saya bilang. Cairin nggak? Cairin juga. Tadi udah dibagi 2, 5 miliar dibagi 2, itu pun dibagi 5 termin lagi. Karena saya per 20% kan. Mati gitu. Ya udah nggak cairin lama sekali, itu pun dibagi 5 lagi. Ya saya nggak kasih Pak. Plus saya nggak kasih. Ya. Saya bilang nanti kalau saya untung mau saya kasih, nggak usah, udah ribut. Nah, saya kecewa, saya balik ke Tangerang, saya pikir Tangerang ada harapan saya akad proyek di daerah Serang ya. Saya punya konsumen kurang lebih 30-an yang sudah SP 3K persiapan akad akhir tahun. Nah, kalau kata orang teman-teman pengembang di Tangerang, akad dengan Bang Peten Sukol bisa akad, yang penting nggak ada kepala cabang. Karena ada akad spesial akhir tahun. Jadi kalau belum lengkap semua LPA-nya, kami itu belum pasang pintu sama jendela aja Pak. Atap sudah, keramik sudah, plafon sudah, tinggal pintu jendela doang. Karena mau mikirin Pak sih. Tinggal tipis betul kan? Belum LPA, cuma kata kepala cabang bisa akad, yang penting ada kepala cabang. Saya nggak ada kepala cabang. Ya, kita izin akad, ada 22 orang dan 30 konsumen, 20 dari saya P3K, saya nggak ada minta diakatin. Saya ke ruangan beliau, Pak Rudolf, namanya Pak Rudolf, dia Batak. Kalau akan mau tahun baru, buru-buru umroh itu, jadi mau libur, umrohnya ke Palestina, kan? Bukan ke Mekah umrohnya, ya. Umrohnya ke dinding apa? Ya, ratapan kan, ya kan pura-pura Yahudi mereka. Nah, saya bawalah 22 konsumen saya, karena dapat hukum akad, di undangan pun pagi-pagi terkonfirmasi masih ada. Nah, ngikutin acara dari pagi sampai siang sampai sore Pak, udah mau jam 5:30, konsumen panggil. Memang sih orang masih banyak, belum semuanya habis ya, karena 1000 itu panjang kan. Konsumen developer Anda ini nggak keluar memo akadnya. Jadi terhadap konsumen saya, developer saya kan namanya PT apa sih? Pak Diri dipanggil. Ini Anda ini nggak bisa akad, kenapa hadir loh? Kan dari pagi udah konsumen itu telepon, iya bisa akad. Konsumen udah kami undang, udah libur dari kantornya, ada dari pagi udah ngikutin paparan Pak, nunggu sampai sore ini. Yang nggak bisa akad, kenapa? Nggak turun memo dari Bapak Kepala Cabang. Ya, mati dulu. Saya bukan hanya soal nggak akad doang Pak, bagaimana cara ngomong sama konsumennya coba. Bukan soal sayanya. Kita nggak akan sudah lah, cari akal nggak dapat duit, cari akal yang lain lah kan, namanya kita pengusaha kan. Tapi bayangkan bagaimana cara ngomong sama konsumen yang sudah bawa mertua, libur dari kantor, ngomong bawa anak, nunggu sampai sore dengan harapan hari ini sah dia punya rumah. Kita mau sana kawan, jadi ngambil rumah kami akad, ada doakan yuk, anak punya rumah, tidak dia itu Bu. Nah kira-kira gimana kecewanya mereka, tahu nggak? Bisa nggak gitu tuh? Sedihnya mereka itu. Dan bagaimana cara saya ngomong? Saya nggak sanggup bilang. Saya nggak sanggup ngomong. Saya suruh anak buah saya, staf KPR, silakan ngomong namanya Baratno, baru silakan ngomong. Saya nggak sanggup, saya pulang. Saya sakit hati, kecewa, marah, di Bengkulu saya dibeginiin, di Tangerang saya digituin, dan saya tidak punya hak untuk membela diri, untuk challenge, untuk komplain, merubah suasana, nggak bisa. Ya, kemana sebab saya mau dilampiaskan itu negara? Padahal mereka ini bukan undang-undang, mereka ini penyelenggara undang-undang negara.
Bukan dia yang punya duit, bukan dia pengatur kebijakan. Ini orang cuma jalur turunnya kebijakan, betul nggak? Emang bank yang punya duit, Pak? Hah? Dia cuma dapat upah kan dari muter uang negara kan? Emang dia punya kebijakan perumahan? Boleh nggak bolehnya? Ada kementerian loh yang mengatur. Ini kenapa banknya jadi kayak dewa begini? Wallahi sakit hati saya minta ampun, Pak. Dan saya berdoa, ya Allah, beri saya jalan bagaimana merumahkan rakyat ini, nggak perlu ada mereka. Beri saya petunjuk, ya Allah, bagaimana merumahkan bangsa ini nggak perlu ada mereka. Ya. Sebagai developer belum ada RS, itu kami dalam penyelenggaraan perumahan subsidi dulu ya, tetap dengan metode patriotis. Ya, bukan cuma jual rumah. Karena perumahan yang subsidi ini gerakan-gerakan sosial, bukan gerakan bisnis doang. Adalah kewajiban pemerintah yang diperintahkan oleh undang-undang untuk membuat instrumen bagaimana merumahkan rakyat. Negara kita negara merdeka, negara berdaulat, betul? Bukan negara terjajah. Harus semua rakyat itu punya hak yang sama untuk bisa punya rumah sendiri, betul nggak? Ya. Nah, jadi saya masih punya jiwa-jiwa patriotisme lah, jiwa-jiwa idealis tentang program rumah rakyat. Nah, dan saya lupa, alhamdulillah saya pulang ke rumah, saya dapat WA, saya dapat SMS bahwa saya sudah terdaftar di program training perumahan syariah. Habis maghrib saya pulang ke rumah dapat SMS, ingat tuh reminder Pak Dery, Anda ditunggu hadir besok di hotel apa di Bandung untuk ngikutin seminar perumahan syariah dari Ustaz dari DPS. Saya bilang, iya ingat saya kan, iya. Kalau program mereka merumahkan masyarakat nggak bisa pakai bank, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa ini bisa saya periksa, saya checklist, saya buat simulasi dan semuanya masuk akal. Inilah solusi bagi perumahan rakyat ini. Betul nggak? Ini solusi. Jadi nggak perlu BTN yang tengil itu, karena kan yang punya duit kepada pengusaha dengan punya uang, pada rakyat dengan yang punya barang. Ya, karena kan dia mengatur semua. Jadi saya berangkat ke Bandung malam itu, semua anak-anak istri saya kumpulin berangkat ke Bandung, dan ujiannya Masya Allah malam itu macetnya minta ampun, kota Bandung penuh, plat B semua yang mau ke Bandung, Bang. Persiapan mau tahun baru, ya kan? Saya berangkat dari Tangerang itu jam 9 malam sampai Bandung jam setengah 8 pagi. Nggak tidur tuh di tol, lambat lewat tol Cipularang biasa kan. Nah, saya mendengar seminar, saya pengen tahu, belum ada ilmu sama sekali mengenai rumah syariah. Saya mau pengen tahu seperti apa sih rumah yang simulasi akad, transaksi, skema, konsep, filosofis, teknis, strategisnya. Cicil rumah nggak pakai bank, nggak denda, nggak yang rumah syariah tanpa riba itu kayak apa? Saya pengen tahu. Saya pengen uji konsep bisnisnya. Seberapa banyak untungnya, seberapa kuat metodologinya, dan seberapa aman investasinya di situ, baik untuk pengusahanya maupun untuk masyarakatnya, betul nggak? Tapi kalau saya berhasil saya uji, cocok dan layak, maka ini saya akan ledakan se Indonesia. Nah, saya siapin banyak instrumen tentang untuk mendebat pematerinya. Kebetulan langsung di bawah materinya Ustaz Rosid, pendiri dari DPS itu sendiri. Ustaz Rosid, dia inisiator di sana, ya. Saya siapkan banyak pertanyaan, pas sudah mulai materi acaranya, saya udah siap-siap mau nanya nih, ternyata yang dibahas bukan soal bisnis. Yang pertama kali dibedah bukan soal transaksi, cash flow, business plan, visibility project, RAP. Ini kita dulu dong, gimana ngitung nilai proyek, gimana ngitung omset, gimana berapa lama tuh duit masuk, kapan dibangun, apa aturan main, reward punishment segala macamnya. Kita pengen itu kan? Kata enggak, sabar dulu. Kita pengusaha semua betul, pengen untung semua betul. Kalau lagi diri kita ini orang siapa? Orang Indonesia. Suku kita Melayu, agama kita Muslim. Yakin Muslim? Yakin. Andai kata nih, Anda disuruh milih hari ini, milih duit 1 miliar apa ninggalin agama Anda? Mau nggak lah? Nggak ada yang mau kan? Biarin sekali gituin kan? Oh, baik, mau nggak hari ini saya siapin uang 1 M bagi yang mau murtad sekarang juga? Ada yang mau nggak? Hah? Serius ada yang mau? Jadi diri kita nih, kita Melayu, Indonesia, Melayu, Muslim kan? Jadi diri kita nih. Nah kalau mau kita punya diri yang mana kita siap buat?
jati diri paling ya orang Melayu deh, kita orang Melayu nggak apa, yang penting masih orang Indonesia, masih orang Muslim gitu loh. Oke, kenapa anda kamu buang jati diri agama anda? Karena itu agama itu mau kita bawa sampai dengan akhirat, betul nggak? Nah, sesuatu yang mengganggu nilai agama ini kalau ada yang mengancam, mau nggak kita perjuangkan, mau kita lawan, mau gitu. Andai kata anda yang bikin anda batal beragama. Ini semua kepengen itu sama sekali lagi, saya mau dengarkan dulu. Ya, ternyata ada hukum dalam muamalah. Islam itu bukan soal ibadah. Islam itu manifestasi lengkap satu paket kehidupan, berbangsa, bernegara, berkeluarga, bertetangga, beribadah dengan Tuhan, betul nggak? Bersaudara, berharta, betul. Diatur semua dalam Islam, begitu sempurnanya Islam. Maka disampaikanlah ternyata ada hukum yang kita lupa, yang kita abai, atau kita lupa tentang hukum-hukum tentang harta dan nafkah kita. Apa? Adanya harta riba yang kita makan, dinafkah dan masuk ke perut kita. Ya, benar juga. Ya, nah apa itu riba? Kita riba ini adalah sesuatu hal dalam kegiatan muamalah, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam, yang menggunakan skema-skema yang melanggar syariat, maka hukumnya dinyatakan haram langsung oleh Allah, dan bagi pelakunya yang tengkar, yang bandel, yang batu, nggak mau nyimak, dijanjikan neraka dan kekal selama-lamanya. Dijamin tidak ada manfaat semua amal ibadahnya, dan dosa terendahnya berzina sama ibunya. Sanggup? Kan stres itu Pak. Jadi yang diambil anak-anak doang, yang nggak enak kita nggak ambil. Dah. Waduh, sedang iya juga ya. Nah, saya mau komplain tapi tak dulu deh, saya dengar dulu materinya. Ya, karena kita langsung uji itu materi dengan kondisi kita hari ini. Gimana caranya mau lepas Pak? Mana bisa lepas Pak? Nggak mungkin Pak. Kan gitu habitnya kita nih. Kita pengen langsung komplain, langsung challenge kan, langsung bantah itu teori gitu. Itu anggaplah itu sebuah apa sih, sebuah premis gitu, kita membantah itu premisnya. Nggak bisa, itu ketentuan dari Allah yang kita pengen beragama dengan Allah itu gitu. Nah sekarang kalau kita mau masalah riba yang terakhir gitu tadi, nah bagaimana kita berproses melepasnya itu dibantu gitu. Nah, sekarang riba apa yang di tengah-tengah umat yang hari bermasalah? Yang paling bermasalah riba properti. Langsung benar, kenapa riba properti? Kenapa properti? Dari tahun 76 upaya merumahkan rakyatnya dari tahun 76 sampai dengan hari ini, kata Ustadznya pas hari seminar itu hanya dengan skema-skema riba, tidak pernah ada upaya menyediakan skema rumah tangga yang tanpa riba. Ya, hanya skema KPR saja, mau syariah mau nggak syariah, yang pakai bank apa pakai bank ya, yang pakai bank itu mau bank satu mau korban, semuanya masih ada unsur akad-akad yang riba, memang akad-akad batil. Ya. Kenapa? Bukan soal akad rumahnya doang yang bermasalah, yang rumahnya pakai riba tadi. Efek yang ditimbulkan dari KPR riba itu yang jadi masalah katanya. Kenapa? Sekian ribu orang, sekian juta orang tiap tahun punya rumah pakai riba, yang mereka ini sebagian besar adalah orang Muslim. Ya, kita ini Muslim mayoritas di Indonesia. Masih hari ini masih 88% lah. Islam ini sebagai mayoritas di Indonesia. Nah, mereka ini semuanya memiliki rumah, disediakan instrumen perumahan dengan cara kata-kata yang riba tadi, sehingga kekuatan yang mayoritas ini jadi lemah. Kenapa? Orang, dan ini angkanya ditumbuhkan tiap tahun ya katanya. Nah, yang udah dapat rumah tadi, efek yang dibikin ngeri apa? Bukan cuma jual beli rumahnya, pada efek habit karakter. Kenapa? Kalau rumahnya udah pakai riba, maka ngisi rumahnya dengan cara yang sama. Kalau lemari, sofa, spring bed ya, pengen beli furniture elektronik, betul ya? Habit ya. Kenapa? Pengen ke makin membahagiakan, makin menyenangkan hati, dan pengen makin dianggap keren sama tetangga. Betul, pertama pengen pemenuhan hati lah ya, pemenuhan pribadi. Tapi yang paling penting bagi ibu ini apa? Pengen dianggap keren di mata tetangga. Woi, gak alap dan rumah kabar nih. Hah? Lengkap gak lo katanya. Elektroniknya bagus-bagus, furniture bagus-bagus. Mantap yang kabar nih. Ya alhamdulillah lah ya katanya. Ini Kolombia, ini dari Kolombia, nih dari sini home kredit. Betul nggak? Betul. Kenapa? Dengan karena utang rumah tadi udah terbiasa, maka utang riba-riba di rumahnya udah terbiasa. Nganggap bukan masalah lagi, biasa banget gitu. Ya, dan nggak cukup di situ. Efeknya apa? Gaya hidup. Asli punya rumah, renovasi, isi rumah yang lengkap,
ganti otomotif, biasanya kan mau ganti motor, ganti mobil, habis itu mulai gaya hidup, mulai makan di kafe beli ini kan, betul nggak? Dulu udah pacaran masih makan di motor, nggak berani makan di kafe om, paling di warteg, ya kan? Pagi-pagi mau nyari lontong, pasar palingan, keren itu. Kalau punya rumah dewe, lah mulai jadi kafe dia, jadi resto, betul? Karena makin pede, baca kacamata hitam, ya kan? Mas ya kalau kalian penuh ya, beda bonus. Kalau orang itu kan, jadi kasus gagalnya, jadi terjebak dengan rasa kebanggaan, rasa apa ya, yang pengen di orang, yang nggak puas-puas. Ini yang disebut dengan alladzina yakuluna riba, kama yakulul ladzina takabut tasad. Orang yang akan riba itu seperti orang gila, nggak bisa berdiri tegak, ya nggak jelas, nggak apa dicari, apa yang dituju, ya. Goyang gitu, ya, goyang perusahaannya, goyang arah masa depan. Nah, orang-orang seperti ini diperbanyak tiap tahun kan, dan dunia properti sebagai pelaku utamanya, dan properti konvensional masalahnya. Jadi itulah materi kami pertama kali saya mengenal permasalahan ini tadi. Yang membantu bagus pada yang dibantu. Allah pengen semua hamba-hambanya yang menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Ya, betul. Kenapa? Mau perang butuh biaya, bantu doa apa butuh biaya, bantu yatim butuh biaya, umroh haji butuh biaya. Maka Allah dan Rasulnya akan suka kalau umatnya itu orang-orang yang kuat. Nah, orang kuat bukan cuma di tenaga, tapi juga di usaha. Nah, bisnis properti ini bisnis keren. Itu poinnya. Ya, gaji saya di perusahaan yang halal atau tidak? Untung saya ini untung halal atau tidak? Jadi kita ukur lagi. Ya, ini konsep dulu. Nanti kita bicara bagaimana ini kita pakai. Ya. Ini nggak menghukum seseorang, tidak. Ini konsep dulu saja. Nanti baru kita bicara bagaimana hukum ini mau kita pakai. Karena efeknya pada masing-masing berbeda-beda dan langkahnya berbeda-beda. Cuma soal jadi kaya, bukan cuma soal untung rugi. Karena ada umur yang mau kita habiskan, ilmu yang mau kita lampiaskan, energi yang mau kita habiskan, ya harta yang mau kita wakafkan. Betul nggak Pak? Ternyata hidup ini nggak cuma soal kaya atau miskin, nggak cuma untung sama rugi. Saya masuk dunia bisnis, tahunya kalau nggak untung harus untung dan orang kaya. Lupa ada ukurannya halal atau haram atau halal, surga atau neraka. Alhamdulillah dengan fenomena rumah syariah saya diingatkan lagi, apakah usaha saya ini, kerjaan saya ini bisa ini membawa saya ke surga atau membawa saya ke neraka. Kenapa? Karena saya masih punya agama, di mana agama saya mengajarkan adanya alam barzah, adanya alam akhirat, adanya surga sama neraka. Orang pengen merebut negeri ini nggak cuma dari sekarang, dari zaman penjajahan dulu, semua rempah, harta, sungai, betul kan ya? Pohon, kayu, air, pasir, batu-batu permata. Ini Indonesia paling banyak minyak. Dari zaman dulu orang pengen merebut negeri kita ini, ya. Ada berapa negeri adidaya zaman dulu pengen menjajah kita, dan sebenarnya kita pukul mundur, Pak. Bangsa ini pernah bertahan 3,5 abad melawan semua negara adidaya, betul? Ya, masih berusaha untuk menjajah Indonesia dengan segala cara. Dulu bawa senjata, sekarang bawa dana. Ya, dulu kita langsung pakai senjata, sekarang pakai utang piutang. Ya, kenapa? Dia ngaji, dia mempelajari. Setelah kita merdeka, dia cooling down, dia dievaluasi. Apa sih yang bikin negeri Indonesia itu susah banget ditembus? Apa sih yang bikin bangsa ini nggak bisa kalah-kalah? Ya, ternyata dari temuan mereka, bangsa Indonesia ini bentengnya adalah umat muslim. Ada benteng muslim, ya. Waalaikumsalam. Wah, ya udah. Negara Eropa, Amerika, negara luar itu iri sama Indonesia, pengen mengambil alih bumi Indonesia. Kenapa? Orangnya kecil-kecil, lucu-lucu. Betul nggak? Iya. Emang kita kalah gede kan sama Arab, kita kalah ganteng. Sama Eropa kalah gede kan. Orang Arab Eropa itu keras hidupnya Mbak, Ibu kalau mau tahu. Kenapa Eropa itu hidupnya keras, kalau nggak dapat daging, makan daging, itu mati dia. Sekarang udah ketemu lah sumber panas, kompor segala macam, ya punya solar panel. Untuk sumber panas dulu mesti berburu daging, kalau nggak makan daging mati, beku darahnya. Keras hidupnya, dia mesti berburu darah, makan ketemu beruang, ketemu segala macam lah. Eropa tuh keras hidupnya. Makanya kalau kasih badan gede-gede, untuk nggak masalah. Alap lagi deh kan, lap ya. Begitu seminggu mandi itulah buku ini kan, lagi kan itu lupa lagi. Ya, jadi orang Indonesia ini kenapa nggak bikin ganteng-ganteng amat? Nggak perlu ngapain. Kita nggak perlu gitu-gitu amat hidup, betul nggak?
dan kita nggak perlu makan terlalu keras, makan daging, makan kol aja setiap hari kita hidup, makan kol, tepung, ya, apalagi itu, lumai, jadilah belut, lalang, makan loh, gitu kan? Nikel segala macam-macam. Pengen ambil Indonesia, diambil alih. Nah, sampai kami jadi Indonesia langsung kalah dengan para nenek moyang yang berjuang. Nah, mereka selama kita merdeka, mereka kali lagi apa benteng bangsa ini, nanti didapatlah kesimpulan bahwa benteng negeri ini umat muslim. Bangsa negeri ini yang lucu-lucu kecil-kecil ini nggak kalah-kalah, ditembak tuh nggak lari, malah ngejar peluru dia. Kakeknya mati, bapaknya, anaknya mati, cucunya. Ini orang nggak ada takutnya, takut orang Belanda itu, Pak. Tinggi-tinggi itu bawa amunisi yang ya, terus banyak yang aneh-aneh. Nah, ternyata memang orang itu punya 3 keajaiban. Pertama ya adalah tauhid, ya. Kenapa? Orang yang bertauhid nggak batal tauhidnya, itu dijamin nasib sama Allah. Sama kayak, nah, selagi nggak batal garansinya, nggak batal tauhidnya, maka dijamin sama Allah nasibnya, matinya, sakitnya, kenyangnya, dan lapang nantinya. Dijamin. Ya, paling kalau ada kejahatan yang keras-keras yang nggak sadar dari riba lah, ya. Nah, terus saat mereka mengepur Indonesia yang gagal tadi, ditemukanlah Muslim adalah kekuatan benteng negeri ini, dan Muslim punya 3 power. Pertama kali apa? Dan kalau tadi pertama kali adalah namanya takbir, ya. Apa yang ditangkap itu Abu Bakar Basir, ya, orang-orang soleh begitu yang nggak tunduk sama Togut, nggak takut sama Zionis, nggak takut sama kufar. Allahu Akbar, itu betul-betul takut itu orang dengarnya, Pak. Jadi jangan sampai itu orang ngomong Allahu Akbar gitu loh, dibungkam terus, ya. Jadi kalau ulama-ulama masuk yang ngomong, ulama-ulama yang dapat amplop Islam. Karena yang bertarung dulu para santri, para kiai yang bertarung dulu. Umat bersama santri, bersama kiai, betul nggak? Kalau Kristen itu kan bawaan mereka, God, glory, gospel, benar nggak ajarannya? Kalau Nasrani itu masuk Indonesia dibawa oleh para penjajah, betul nggak? God, ya. Ini bacaan lama nih, masa nggak lupa. Nah, maka yang berperan dalam itu adalah para kiai dan umat, kiai santri umat, ya. Nah, takbirnya kekuatan umat Islam. Pernah dengar kalimat pidatonya Bung Tomo dulu di Surabaya, ya? Kalau tidak ada Allahu Akbar, entah bagaimana aku menggerakkan pemuda Surabaya, katanya. Karena nggak punya komando kan, Allahu Akbar, dibakar Surabaya tuh. Bandung nonton api, dan Surabaya meledakkan Malabi, ya, pemuda Surabaya itu. Jadi Kapitan Inggris mati di Surabaya dengan zaman Bung Tomo. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Kekuatan Muslim itu pertama tadi adalah ukhuwah Islamiyah, rasa bersaudara, rasa bersama. Kalau yang kirinya sakit, yang kanan merasakan. Kalau kanan sakit, kiri ikut merasakan. Betul nggak? Bersandung kaki, mulut mengatakan aduh, kepala ikut pening, mata langsung berair. Betul nggak? Kayak batang tubuh. Nanti, ya. Jadi itu filosofi saya. Nah, yang terakhir apa? Yang menjadi kekuatan Muslim yang paling terakhir, ini orang nggak pernah percaya nih, namanya jaminan langit, ya. Ini kita udah nggak yakin hari ini, Pak. Padahal kita sering dengar nggak? Semuanya pernah dengar nggak kisah-kisah keajaiban yang kita berperang dulu? Nah, yang ditembak nggak kena, nggak mempan, dikepung nggak ketemu, dicari nggak dapat, dibuka, ditangkap di ruangan dibuka, waktu BBM keluar, dengar nggak gitu? Pernah dengar nggak? Yang kalau melempar batu, tembaknya kok meledak, ya? Bukan mereka yang melempar, tapi Allah yang melempar katanya kan? Ada ayatnya mengatakan Allah janjikan para syuhada, orang-orang syahid, ya. Itu bukan karena sakti, bukan karena nggak batal syahadatnya, maka Allah yang jamin ajalnya. Cara Allah menjamin apakah dibikin nggak meledak itu pistol, nggak ketemu dicari, berubah jadi bebek, jadi cacing, jadi ayam, bodoh amat. Semuanya Allah mampu. Bukan orang yang hebat, tapi jaminan langitnya yang nggak putus. Bangsa ini, di segala cari tahu segala macam. Ini bangsa Indonesia ini kekuatannya Muslim. Muslimnya kalau dilemahkan, cara bagaimana? Pertama, rusak moral mentalnya, rusak pola pikirnya. Yang kedua, jauhkan dia dengan ajaran agama. Nah, cara jauhkannya bagaimana? Mungkin nggak dilarang sholat. Bapak Ibu kalau tiba-tiba dapat kabar orang Islam dilarang sholat, kira-kira apa yang kita lakukan? Perang, pasti perang. Sholat nggak berani orang itu, Pak. Nah, pada tadi ngetes izin azan,
bikin orang-orang tersinggung lah, apa ada kiai digebukin, kiai dibunuh dengan ombak kan. Jadi pertama kali apa? Bikin dia seakan-akan dengan agamanya tapi jauh dari Tuhannya. Disuntiklah antivirus ke tubuh tadi, batal semua, jangan langit orang tadi apa? Disebarlah riba di Indonesia. Disebarlah riba di Indonesia. Enggak sadar kita apa? Ya. Zaman dulu ya orang itu dengan mempurna. Jangan tak boleh orang tahu, tidak boleh tahu. Kita sebagai laki-laki, sebagai ayah, sebagai suami, malu buat saya kalau makan anak istri pun nggak mampu saya jadikan. Betul nggak? Tapi kalau sudah berjuang habis-habisan itu seorang suami sampai nggak makan juga akhirnya dia akan ngutang minum sama mertua dulu tuh. Tapi nggak boleh ada orang tahu kenapa aib harga diri laki-laki tersinggung. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Pernah nggak Anda mengalami dengan apa zaman-zaman kakek kita begitu, zaman orang tua kita begitu dulu? Utang itu aib, ya, memalukan, ya. Yang kedua, ya, dulu zaman-zaman kakek kita mungkin nggak berat banget hidupnya. Kita pernah lihat kan datuk tuh keluar masuk dikumpulin ke sepeda, bawa kelapo, bawa nangko, keliling-keliling di kota, sekolah anaknya dah, kuliah kalau anaknya, cuma nangko masak di kebun, kelapa jatuh di kebun, ya, ada rebung dibawa balik, dibawa keluar tuh, hidup boleh kenapa? Bebannya nggak berat, Pak. Kenapa? Di rumahnya nggak ada utang, apalagi yang berbunga nggak ada, jadi semua pendapatan itu bisa dimakan. Jadi ada kondisi beban yang berbeda kan. Nah jadi disebarkanlah di Bank Indonesia, katakanlah umat Muslim Indonesia untuk melemahkan umatnya. Nah setelah umatnya lemah, sibuk hanya mencoba berbangga-bangga diri pada pencapaian dunia, berlomba-lomba sama tetangga, sibuk kerjakan mati-mati 24 jam yang kebayar sekarang berbunga, ya mereka pesta pora mengambil alih semua harta kita, mengambil alih semua energi kita, mengendalikan semua ekonomi kita, mengatur semua politik kita, bahkan mengendalikan negara dan bangsa kita. Ini yang terjadi hari ini. Dikasihkan mudah-mudahan itu adalah petempur-petempur yang sejati. Sudah pelan-pelan aja kan, bagi-bagi ke rakyat. Habis lagi, nggak udah habis, dia begini gila kan? Hanya untuk memperkaya seseorang, untuk membuat orang yang punya wewenang lebih kaya dibanding orang lainnya yang punya wewenang ngasih hak itu tuh. Batu bara diambil gila-gilaan. Emang seperlu itu negeri kita? Emang seperlu itu kebutuhan kita? Hutan ditebang semuanya, laut dikuras habis-habisan, pabrik sawah diganti dengan pabrik semua. Dan hari ini beras kita sampai impor. Negeri yang gemar Palu Jinawi yang tadinya swasembada pangan, ya menjadi lumbung pangan Asia Tenggara, sekarang berasnya dari Vietnam, dari Kamboja. Ya, oke, lemah kita. Sekarang semua yang dipakai bangsa negara ini, semua yang kita butuhkan, orang lain menyuplai untuk kita. Udah kadang kita swasembada hari ini. Bungkus akan Anda simak apa swasembada kita hari ini, apa kita harus berdaya, berdaulat. Apa yang kita berdaulat? Ada nggak yang kita berdaulat lagi? Bahkan untuk properti, apalagi properti, Pak, semua dipakai properti, dari kusen, keramik, rangka baja, peralon, bolam, nak, pelafon, atap, kabel, segala macam. Ada punya Melayu, punya Muslim, Pak, yang bikin? Ada punya Muslim? Nggak ada. Ya, maka dari skema rumah syariah mempelajari efek riba pada negeri ini, mencoba menemukan vibrasi hati, menemukan semangat hati tentang gerakan perumahan nggak pakai bank, gerakan perumahan nggak syariah ini bukan hanya soal bisnis saja, ya, tapi soal bagaimana kita kembali menjaga bangsa, bela negara kita. Ya, kalau kita nggak bisa merubah semuanya sudah. Kita nggak mungkin merubah revolusi negara, ya sudah, selamatkan yang semampu kita bisa saja. Sepakat kan? Ajak selamat orang-orang yang bisa kita bawa saja. Anggaplah kita baterai Nabi Nuh. Yang mau naik kapal naikkan, yang nggak mau ya sudah, kita berlepas diri. Tapi tidak boleh berdiam diri, betul? Ya, karena kita tanyakan nanti, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatikum, semua kamu telah pemimpin yang akan ditanyakan pemimpinmu, akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu kemana dihabiskan, umur kemana dihabiskan, harta dari dua, dari mana didapatkan, kemana dilampiaskan, betul nggak? Dan masa mudamu kemana kau habiskan, betul? Semuanya akan ditimbang sama Allah. Ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada mahkamah Allah yang akan mempertanyakan nanti hidup, harta, umur kita ini, Pak.
Kalau ini jadi fenomena kita bersama-sama, sekarang bagaimana sikap kita? Ya, nah saya saat itu Pak, bukan orang yang bersih. Saya punya proyek properti 4 semuanya utang KYG. Kayak hidup saya gila-gilaan, namanya pengembang properti di Jabodetabek. Entertain, di Bengkulu pun juga sama, saya Bandung main ke kemana-mana ya, nongkrong di mana-mana. Di Jakarta apalagi Pak? Jakarta itu masih muda lah ya, kira-kira 15 tahun yang lalu, tentu lebih dekat dibanding hari ini lah. Ya. Jadi kan tahun 2012, 13, 14 lah, kan 2025 ya. Ya kan, mesti bertekad yang menggunakan semua ilmu, harta, kemampuan, perusahaan saya untuk membangun amal ibadah bagi saya, menyelamatkan banyak saudara saya, bahkan ngasih rezeki yang halal buat anak saya. Ya, apalagi diancamkan dosa setara dengan berzina sama ibunda saya, nggak sanggup ya. Ya, nah maka saya mengukur diri, jika ini konsepnya, maka tugas saya segera berproses untuk berubah. Saya terima dulu itu Pak. Dan saya sadar bahwa hari ini saya nggak mungkin tiba-tiba bersih. Saya mesti siap melewati proses pembersihan dirinya, namanya detoksifikasi. Ya, kalau terlanjur kita mesti melakukan detox dong. Kita udah bertumbuh dengan cara ini sampai detik ini nih, gak salah gitu loh. Dan saya mesti kembali mau mundur dan kembali kebangun ulang gitu loh. Ya, maka saya ridho, saya mulai mengenali, menginventarisir kehidupan saya, harta benda dan bisnis. Dan 2016 seperti akhir ya, 2017 saya mengkomitmenkan diri untuk berhijrah, menghijrahkan semua bisnis saya ke skema nggak pakai riba, dan semua KYK yang pernah ambil itu nggak saya ambil semua, ya, nggak saya ambil lagi. Proses saya matiin, mau habis mati nggak apa-apa, saya terima. Dan belum kan sampai hari ini Pak, belum kan sampai hari ini, jadi belum bersih juga. Ya, bukan berarti saya berani ngomong karena udah bersih, enggak. Saya berani ngomong karena pengen bersih. Kenapa? Di antara wasilah setelah saya dapat memudahkan saya bisa nol adalah dengan cara banyak bantu orang. Kalau usaha saya pribadi mungkin berat untuk bisa nol utang saya bantu dengan bantu teman-teman saya, bantu para marketing, bantu para pengembang untuk bisa punya rezeki tanpa riba, maka masa saya akan Allah yang bantu. Itu yang saya doakan sekarang. Ya, bukan berarti saya berani ngomong ini karena udah nol, enggak. Ya, saya juga sedang berproses, makanya kita bukan orang jauh-jauh, kita masih dekat lah, sama-sama kita sana, kita berproses, saling tolong menolong untuk saling melepaskan gitu. Ya, mati-matian Pak belajarnya dengan kira-kira luar biasa melewati badainya, sampai akhirnya muncul 2025 ini program fenomena tentang program harapan Pak Presiden tentang program rumah nasional. Ya, targetnya Pak Presiden berapa? 3 juta rumah untuk rakyat, betul nggak? Nah, karena masih main properti, kita kan properti juga yang nggak pakai bank tadi. Pas Pak Presiden ini punya harapan, punya cita, ya punya panggilan hati beliau sebagai orang patriot untuk merumahkan rakyatnya dengan tagline 3 juta rumah untuk rakyat dengan program Asta Cita, ya, dengan visi Asta Cita, dengan misi Indonesia Emas 2045, betul? Kalau program unggulan punya 18 program unggulan, 8 program terbaik cepat, ya, pokoknya ada 17 program unggulan, 8 program terbaik cepat, dan 8 program saya lupa ya, pokoknya dengan itu targetnya adalah merumahkan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia. Nah, ini skemanya diatur oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang pasti menggunakan instrumen perbankan, betul nggak? Di bawah naungan Presiden, ya, sedang mengembangkan program besar-besaran untuk merumahkan rakyat kita sebanyak 3 juta orang tahun 2025 agar punya rumah, tapi lupa bahwa caranya nggak tepat dengan cara riba, gitu loh. Dan kita mungkin nggak mampu untuk merubah, menghentikan itu, karena kita nggak punya wewenang untuk merubah pikiran Presiden. Kalaupun kita paksa lewat dewan, mahal sekali biayanya, betul nggak? Yang ada, kita coba kembangkan program independen. Bagaimana kita merebut pasal 3 itu tadi, masyarakat tadi, ya, kita bantu rumah sebesar mungkin mereka dapat rumahnya yang nggak berhenti, itu tersalurkan, tapi tidak terjebak riba. Ya, tidak ada peran kita di situ. Bagaimana harapan pemerintah tercapai, ada rakyat yang punya rumah gitu loh. Dengan caranya kita bagi dua, ya, kita perang, kita challenge. Yang pakai bank, kalau misalnya larangnya sudah, mari kita nggak pakai bank. Jadi kita akan berjuang sampai habis untuk membuat yang tadinya target bank menjadi belum tidak pakai target perbankan lagi. Kita berjuang sampai habis di situ. Kita rebut.
ya program rumah rakyat semesta. Ya, ini sebelum kita masuk ke masih lama kan, masih sejam lagi azan kan? Kalian tahu Ustaz? Kenapa? Yang berhak punya rumah di negeri ini bukan cuma orang yang sedikit gaji, betul? Yang berhak punya rumah di negeri ini bukan hanya PNS doang, betul? Teman-teman kita, saudara kita, ya, abang-abang kita, orang tua kita, yang buruh, petani, nelayan, driver, ojol, UMKM, betul? Semuanya punya yang sama untuk hidup sejahtera dengan cara punya rumah sendiri, betul? Nah, kalau kata bank nggak bisa bantu mereka, bukan berarti mereka harus dikecewakan. Yang penting kalau bank nggak bisa bantu mereka, maka mesti ada wasilah tandingan, mesti ada wasilah opsinya. Bahkan kita nggak bisa melarang bank maunya bank. Kalau bank nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi harus ada solusi alternatif agar teman-teman tadi asongan, lima pedagang UKM segala macam ini tetap punya kesempatan bisa punya rumah sendiri. Kenapa? Dan rumah sendiri inilah membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmahnya bisa dilakukan. Betul Pak? Bersama satu pasangan, punya anak, keturunan, itu dimulai dari punya rumah sendiri. Betul? Walaupun gimana pun butuh rumahnya, betul Pak ini ya? Kalau tiga rumah sendiri itu punya marwah ya. Kita di depan keluarga, di depan tetangga, betul nggak? Walaupun rumah itu kita nggak makan, rumah kita mati-matian, tapi di mata tetangga kita punya kehidupan, punya kita lah kepala kehidupan itu, betul nggak? Ya, itu polisi, betul polisi ya. Pak, dan setuju tuh, setuju ya. Mau mobil yang mewah, mau motornya bagus, kalau belum punya rumah belum dianggap keluarga yang mandiri, betul nggak? Jadi memulai kehidupan rumah tangga yang betul saat dia mulai punya rumah sendiri, dia mulai memiliki warna, punya nilai, ya, mulai bicara dengan keluarga, istri sama anaknya, kemana nih hidup mau dibawa, betul nggak? Mau dibikin indah yang indah, dibikin nangis yang nangis, begitu sendiri. Tapi dia punya warna dan nggak dibawa bayang-bayang orang lain gitu, ya. Nah, punya rumah ini harapan semua orang, tapi gagal kenapa? Beli cash nggak mampu, bangun diri nggak bisa, lewat bank nggak diterima, ya. Di kota Bogor ada nggak tuh kelompok masyarakatnya yang butuh rumah, pengen kecil tapi nggak terima bank, ada nggak? Di kota Bogor ada nggak kira-kira? Para marketing, orang butuh rumah, cash nggak sanggup, mau cicil tapi bank nggak terima, ada nggak kelompok masyarakat di Bengkulu ini? Banyak dong. Di Curug ada nggak? Di Muko-Muko, di Kepayang, artinya di semua kota kabupaten ada kelompok masyarakat, ada segmen masyarakat yang butuh rumah, ya. Mereka pengen cicil, minta disalurkan agar bisa cicil rumah tadi nggak perlu dianalisis kelayakannya oleh perbankan. Karena kalau pakai bank ukur slip gaji, ukur BI checking, lah mereka basically memang bukan punya slip gaji. Mereka ojol, pedagang, kaki lima, UMKM, nelayan, buruh, petani, ngapain pakai bank? Kalau kita pengen ini kita mainkan sama-sama, bagaimana di semua kota kabupaten se-Indonesia Bengkulu kita pengen ada program perumahan nelayan tambah bank tadi, maka kita mesti kolaborasi 3 mesin, ya, tiga skema kerja. Ada, anggaplah kita pengen mulai treatment di kota Bengkulu, ya, program rumah rakyat nggak pakai bank atau rumah semestanya ada di kota Bengkulu. Maka ada 3 lapis, 3 tahapan kerja besar yang kita harus lakukan. Pertama, sosialisasi edukasi namanya. Ini orang Bengkulu harus tahu nggak programnya harus ada. Punya nggak tempat konsultasi konseling, betul nggak? Pertama dia dapat informasi mengenai programnya ada, dia mulai terbuka wawacananya bahwa dia bisa punya rumah, ada harapan untuk punya rumah, untuk berproses punya rumah. Yang kedua, tempat di mana bisa mempertanyakan proses, prosedur, konsultasi, konseling, betul? Betul nggak? Dia butuh nggak tempat atau orang di mana saya pengen daftar, dia pengen bertanya, betul? Makanya kita sebut dengan bahasa edukasi atau edukasi promosi. Jadi kalau kita pengen program yang ada di Bengkulu, pertama kali dilakukan program proses sosialisasi dan promosi, ya, agar masyarakat yang ditarget mulai dapat informasi dan mulai mendaftar, betul? Yang kedua baru proses produksi pada orang-orang yang mau dibantu punya rumah tadi, karena skemanya nggak pakai bank, ya, maka cara mainnya berbeda dengan yang pakai bank. Ya, nah perbedaan ini bukan dilupakan, tapi untuk dipahami dan mulai dilatih menggunakan. Kalau skema yang pakai bank, kenapa rumahnya di luar ada Pak?
Kalau yang pakai bank kan rumahnya selalu ada di luar tuh. Rumahnya dibikin dulu baru mau dipasarkan. Kenapa? Karena jual belinya cash and carry. Konsumen tuh beli rumahnya cash kalau pakai bank. Kan dia pinjemin uang sama banknya, betul? Bayar rumahnya cash sama pengembangnya kan? Sehingga konsumen tadi ngutang sama pihak bank. Jadi jual beli rumahnya mesti cash and carry karena mesti dibayar cash sama konsumen, dijanjikan bayar cash sama konsumen, pengembang wajib sediakan dulu barangnya. Nanti nggak logikanya? Paham nggak? Saya akan beli cash, Anda mana barang Anda, kan wajar dong? Karena akan dibawa pada fenomena cash and carry, maka ada barang, ada uang, ada barang, betul nggak? Jadi fair nggak? Ya para pengembang, ya berani siapin barang, Anda bakal dibayar cash dong, tinggal Anda merayu orangnya kan? Dah beli barang saya gitu loh. Ini sudah siapin semua nih. Anda baru buat di sana, ya. Ini skema yang perbankan, ya. Nah kalau yang nggak pakai bank, orang ini nggak bawa uang cash, dia akan cicil, kita beri uang cicil selama 10 tahun, ya. Memang ada DP di sana, ya. Tapi harganya tetap, contoh, kita jual harga 200 juta untuk harga 10 tahun, murah atau mahal? Ya kalau kata orang subsidi mahal, karena harga subsidi di Bengkulu berapa? Berapa harga subsidi di Bengkulu? 166. 166 itu bunganya berapa persen, Pak? Kita nggak bicara bunga total ya. Dalam skema subsidi itu ada dua sumber bunga yang dipasang pada nilai kredit. Pertama dari rakyat. Para konsumen nasabah tadi dikenakan bunga 5%, betul nggak? Flat. Sisanya pemerintah yang nombok. Banknya punya pagu untung 20%. Itu gini, Bank PTN di Bengkulu punya target penjualan kredit 1 triliun tahun ini. Siapin uang 1 triliun untuk dijual dalam program rumah subsidi. Betul. Pada uang segini, rakyat yang menggunakan uang ini kena 5%, pemerintah nambah lagi 7% jika Bank PTN menyiapkan untungnya 12%. Nah, terhadap subsidi inilah disebut dengan KPR subsidi namanya. Betul? Nah, kita nggak bicara untung bunga dari pemerintah, kita bicara bunga dari rakyat aja. Berarti rakyat yang punya pengen rumah subsidi kena cas bunga 5%. Harga barang 166. Betul. Berapa lama cicilan kreditnya, Pak? Yakin kalau 100 tahun? 100%. 100% nggak? Berarti kalau bank kasih pinjam 166, total bayar masyarakat pada pinjaman itu berapa? 330 juta, betul nggak? 32 juta, betul? 2 kali lipat. Itu baru bunga rakyatnya, belum bunga dari negaranya dihitung itu. Ya, itu biar bisik-bisik banknya dengan negara, dengan pemerintah kan. Tapi pada rakyat yang kasih pinjaman kita tadi, nggak boleh sakit, nggak boleh berhenti bayar, nggak peduli lagi bangkrut, cicil mau bayar. Kalau nggak bisa bayar itu didenda, dendanya disita. Ya, dendanya berbunga, kalau nggak bisa bayar disita, betul nggak? Jadi pada pinjaman 1 triliun, bank sudah menaikkan ada pencapaian penerimaan itu kurang lebih 100%, 2 triliun itu duitnya. Betul? Nah, ini skema itu nggak boleh kita larang, Pak. Kenapa? Itu udah sah secara negara. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan alternatif. Bagaimana jual beli ini, ya ini tetap terjadi ke masyarakat, tapi tidak terjebak umatnya bayar riba yang perlu. Berarti kalau 100%, berapa? Berarti bunganya berapa? KPR itu 66, bunganya sama-sama 106, betul nggak? Nah, kalau saya jual 10 ton 2 juta, murah atau mahal dari itu? Murah atau mahal? Ya, cara kita berhitung yang harus paham akhirnya. Kalau sama-sama di brosur kayaknya mahalan untuk syariah. Tapi kalau sama-sama 10 tahun dengan skema kita melawan riba, maka 2 juta rumah RS itu sangat murah. Apalagi rumah kita dibangun lebih berkualitas dibanding rumah yang konvensional tadi.